Halo semua, perkenalkan nama aku Teresia Verenda. Pada episode lebih dekat dengan Scooby ini, aku ditemani oleh rekanku Jesslyn Regina akan bersama-sama mendengarkan penjelasan lebih dalam mengenai Scooby oleh narasumber kita yaitu Kak Rena Eliana Warjoto. Beliau merupakan salah satu dosen aktif Fakultas Bioteknologi Universitas Katolik Atmajaya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita berbincang-bincang dengan Kak Rena yuk. Halo Kak Rena. Aku mau nanya-nanya nih soal Scooby. Scooby itu apa sih, Kak? Dan hubungannya dengan kombucha itu sebenarnya apa ya, Kak? Halo semua. Ya, jadi Scooby itu sebetulnya adalah singkatan. Kepanjangannya adalah Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. Jadi kita tahu dari namanya bahwa Scooby ini mengandung bakteri, terutama bakteri asam asetat dan bakteri asam laktat. Dan Scooby juga mengandung khamir. Nah, Scooby biasanya digunakan sebagai starter atau biang untuk memfermentasi teh menjadi kombucha. Selama proses fermentasi teh, lapisan akan terbentuk pada permukaan teh. Seperti yang bisa dilihat dari gambar di sini, bagian yang paling kiri atau gambar yang paling kiri adalah lapisan Scooby yang baru saja terbentuk pada permukaan teh yang sedang difermentasi. Lalu, bagian yang tengah atau gambar yang tengah ini menunjukkan Scooby, lapisan Scooby yang sudah berusia 7 hari selama fermentasi. Dan yang paling kanan itu adalah Scooby yang sudah lebih tua dan warnanya juga sudah lebih gelap karena sudah berusia 20 hari fermentasi. Scooby ini sendiri seperti yang tadi sudah dijelaskan adalah berupa lapisan yang kalau dipegang akan terasa kenyal dengan permukaan yang licin. Nah, meskipun umumnya Scooby hanya digunakan untuk biang atau sebagai biang untuk pembuatan kombucha, tetapi sebetulnya Scooby ini boleh dimakan loh. Dan banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan manusia. Wah, menarik sekali ya, Kak. Ternyata Scooby ini bisa digunakan sebagai starter untuk kombucha. Lalu, bagaimana sih Scooby ini bisa ditemukan, Kak? Ya, awal mula Scooby ditemukan tentu saja tidak terlepas dari sejarah penemuan kombucha itu sendiri. Pada tahun 220 sebelum Masehi, yaitu pada masa dinasti Qin di Cina kuno, mulai ditemukan suatu jenis teh yang berkhasiat bagi manusia yang pada saat itu disebut The Divine Tea. Kemudian khasiat dari teh ini mulai terkenal ke negara-negara timur lainnya, hingga pada tahun 414 Masehi, Dr. Kombu membawa yang disebut dengan cendawan teh ini dari Korea ke Jepang dan berhasil menyembuhkan masalah pencernaan Kaisar Ingkyo. Mulai saat itulah nama kombucha mulai dikenal. Di abad-abad berikutnya, para pedagang mulai mempopulerkan kombucha di Rusia. Hingga pada abad ke-19 dan 20, nama dari tea kvass mulai disebarkan di Eropa. Nah, kemudian kepopuleran dari kombucha ini mulai menyebar di berbagai penjuru dunia dengan berbagai nama seperti Manchurian Mushroom Tea, Tea Fungus, Kargasok Tea, Grip Tea Kvass, Indian Tea Fungus, Manchu Fungus, Tea Huas, Tea Beer, dan sebagainya. Nah, hingga hari ini kita juga mengenalnya di Indonesia, dan kombucha menjadi salah satu minuman fermentasi fungsional yang paling populer dengan kandungan alkohol yang rendah. Kalau untuk istilah Scooby sendiri sebetulnya diciptakan oleh Len Porzio pada tahun 1900-an untuk membedakan antara kultur yang baru terbentuk di lapisan atas teh fermentasi dengan kultur induknya. Wah, ternyata Scooby juga ada sejarahnya ya. Lalu Kak, Scooby sendiri manfaatnya apa saja ya? Manfaat Scooby ini bagi kesehatan sangat banyak. Terutama dia sangat berpengaruh pada kandungan gizi atau nutrisi yang ada pada kombucha itu sendiri. Contohnya, tadi saya sudah menjelaskan bahwa Scooby ini mengandung banyak bakteri yang menguntungkan, seperti bakteri asam asetat, yang juga bisa memproduksi atau menghasilkan vitamin C, lalu asam glukuronik, lalu juga asam asetat tentunya. Nah, kemudian bakteri asam laktat juga sangat berperan bagi kesehatan manusia karena juga bisa memproduksi asam laktat, lalu vitamin B menjadi probiotik dan juga bisa menghasilkan bakteriosins
yang menjadi antimikrob untuk bakteri-bakteri yang tidak menguntungkan. Sementara yeast atau kamir itu juga bisa memproduksi vitamin B, lalu juga etanol. Oleh karena itu ada kandungan sedikit alkohol di dalam SCOBY dan juga asam amino. Jadi SCOBY ini sangat banyak sekali manfaatnya bagi kesehatan manusia. Terakhir nih Kak, apakah SCOBY dapat digunakan untuk aplikasi lain selain pembuatan kombucha? Yang menariknya lagi, dari aplikasi SCOBY, selain digunakan sebagai biang atau starter untuk pembuatan kombucha, ternyata banyak penelitian yang mulai menemukan bahwa SCOBY ini dapat juga digunakan di bidang-bidang lain. Seperti contohnya, untuk industri makanan, SCOBY dapat digunakan sebagai bahan untuk packaging makanan yang bersifat biodegradable atau mudah diuraikan begitu ya. Lalu juga mempunyai aktivitas antibakteri dan tentu saja anti bocor. Nah, kemudian SCOBY juga dapat dimanfaatkan di bidang elektronik untuk meningkatkan kemampuan penghantaran listrik atau konduktivitas. Lalu SCOBY juga ternyata dapat diaplikasikan untuk membersihkan atau menghilangkan ion-ion logam. Nah, lalu di bidang tekstil atau di industri tekstil, ternyata SCOBY juga bisa diaplikasikan loh, yaitu untuk meningkatkan stabilitas produk dan bahkan untuk dijadikan bahan dasar pembuatan kain. Menarik sekali ya. Nah, satu lagi tentu saja yang tidak kalah penting bahwa SCOBY juga bisa diaplikasikan di bidang obat-obatan atau medical, karena kita tahu manfaat SCOBY bagi kesehatan itu sangat banyak. Jadi, itu aplikasi lainnya dari SCOBY. Wah, penjelasan yang dibawakan oleh Kak Rena sangat menarik ya. Jadi, SCOBY itu sudah terkenal dari zaman sebelum Masehi dan juga sudah terkenal dengan berbagai manfaatnya. Nah, selain bermanfaat bagi kesehatan, ternyata SCOBY juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai aplikasi lainnya loh. Nah, berikut merupakan sumber referensi yang digunakan. Sekian dan terima kasih.